pahlawan revolusioner yang namanya hanya terselip di halaman sejarah. Marilah kita sama-sama saksikan dan renungkan penampilan drama 11.5 Tan Malaka. Akhirnya, setelah mencari sekian lama di internet, aku bisa mulai menulis tentang sejarah ini. Oke, kita mulai dari 18 Oktober 2024. Ini kisah seorang pejuang gagasan, seorang pemikir revolusioner yang namanya terselip dalam halaman sejarah, namun pengaruhnya mengalir deras dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Baginya, kemerdekaan harus didapatkan dari jerih payah sendiri dan bukan sebagai hadiah orang asing. Salah seorang rekan diskusinya adalah Syahrir, bung kecil dengan keberanian yang amat besar. Percakapan di antara mereka seringkali mengguncang dasar pemikiran tentang bagaimana bangsa ini harus melangkah ke depan. Syahrir pernah berkata kepadanya, Gak bisa Intan. Buat apa kau berperang? Buat apa kau korbankan nyawa banyak-banyak? Bung, lihatlah bobeknya. Revolusi untuk mencapai suatu kemerdekaan tak bisa dicapai sekali. Gak ada pilihan lain. Cuma satu aksi massa. Satu aksi massa dan direncanakan rapi dan bisa buat kita kemerdekaan. Mereka bilang kita bisa berdamai. Mereka bilang kemerdekaan bisa diraih dengan kesabaran, juga kompromi. Tapi bagaimana bisa kita berdamai dengan rantai yang mengikat kita? Bagaimana bisa ajang yang lebih besar tidak menggigit ajang yang lebih kecil? Tidak. Tidak orang-orang awam. Kemerdekaan hanya untuk keberanian. Siapa yang ingin bangsanya merdeka, maka haruslah mengorbankan harga dan martabat dirinya sendiri. cobalah kejar. Suasana gua. Sudahlah, yuk kita berdua semua saja. Ibrahim! Sultan Ibrahim! Kalau lama buncang sih, kok masih kok? Dapat buncang! Jangan buncang, aku udah capek. Pergilah kamu ngaji sama Pak Kiai. Nah sore. Ada apa ini? Pak Kiai, malah saya besar. Begini Pak Kiai, kamu mohon tolong bantu aku di anak aku Ibrahim ini. Baik ibu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Ayo Ibrahim, kita belajar sama. Al-Baqarah ayat 286. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana Sebentar Ibrahim. Apa kau mengerti apa yang kau baca? Tidak tahu aku berarti. Jadi di awal ayat Allah akan berkata, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Takkan Allah memberi hambanya melebihi apa yang mereka maksud. Dan Ibrahim, saudara sebangsa kita sekarang masih ditindas dan ialah mustahil buat kita untuk diam diri saja. Dan Ibrahim, berjuanglah untuk tanah kita. Bantuan Allah pastilah datang. Yuk, Kiai. Bantuan tuh teman-teman. Ibrahim, angkat pintar. Kalau ada magang-magang di domain kosong, boleh tak petik? Bela, tak bela. Kalau ang itu mangga, ang bilang pencuri. Nah, kalau di dalam hukum Islam, pencuri itu dipotong tangannya. Ang itu mangga. Tahu lah, aku pun tahu itu mencuri. Kalau untuk diumangkan, habislah istirahatlah tuh, potong-potong tangan. Ibrahim, cepat dan lama. Tugas dari itu Sofi. Agar dia langsung operasi pergi ya. Sekejap. Mitokondria. Ibrahim,
Ya, gua ada. Ibrahim, takdir kita kan sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita lahir. Kenapa kita tidak lihat saja di kamar? Dalam macam itu, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib seseorang sebelum kaum itu mengubah nasib itu. Ibrahim, pintar banget otak kau tuh. Pemikiran kau selalu terbuka. Kau nanti Ibrahim. Abang punya mimpi untuk pergi ke Belanda. Belanda? Ibrahim, mereka kan menjadi yang ada di tanah kita. Bapak engkau hendak pergi sana. Setuju. Kenapa tidak pergi ke rumah saja? Ambo paham, kawan. Mau bagaimanapun juga, kita tidak boleh menolak ilmu dari manapun dia berasal. Benar tidak, teman-teman? Ibrahim, Amboy, dah besar anak sekarang. Bapak, tidak boleh beramal. Sudah berpakaian hati. Sudah rajin wajah apa ini. Jadi begini, tahu lah cepat. Sekarang kan kau udah besar, jadi kita saja mendapatkan gelar Datuk Sultan Malaka. Wah, tak terbayang hidup Ambo selepas ini. Selepas itu pula, kau akan berkenangan. Masya Allah, senang ya amat. Alhamdulillah. Dengan siapa, Mak? Hah, tunggu sebentar. Anak gade? Di sini anak gade. Bapak, ada yang Ibrahim sampaikan. Rasanya kalau buat tunangan, Ibrahim telah menaruh hati kepada orang lain. Ibrahim, Bentar, sebentar. Siapa dia nak? Syarifah Nawawi, murid perempuan di sekolah. Sudah lama. Jadi, kau ada 5 gelar. Iya, Bapak. Baiklah kalau tak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Hari ini kita berkumpul di sini bukan hanya untuk memberikan gelar, tapi untuk menyaksikan lahirnya harapan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang suliki, saudara-saudari sekalian. Mulai hari ini, anakku Ibrahim, Datuk Sultan Malaka. Gimana Ibrahim? Sekarang saya rasa kau sudah berubah. Selamat dan serta Tuhan. Yakin, Geran Horensma, ada apa gerangan Tuan Guru datang kemari? Aku sudah memohonkan kepada direktur sekolah Gurah untuk menerima engkau di sekolah tersebut. Kau ini bukan belajar di Belanda? Ya! Sebentar. Masalahnya, hidup di Belanda itu biaya mahal sekali. Bantuan dari bisa jadi tidak akan cukup. Aduh, sakit hatiku mendengarnya. Lalu, bagaimana Tuan Guru? Begini saja. Wahai Gunggu wilayah Suliki yang dihormati, anak tanahmu ini akan pergi belajar ke tanah Belanda. Bantulah ia dan uang kalian. Buatlah Ungku Fonds. Kumpulkanlah uang setiap bulannya. Jaminannya adalah harta keluarga Tan Malaka. Ambo setuju dengan Wexma. Sudah menjadi kewajiban orang awak untuk membantu sesama. Setuju Ambo. Ayolah kita bantu Tan Malaka. Ayolah weh kita buat Ungku Fonds. Woi, ayo kita bantu kumpul. Ayo. Pak Guru, berarti anak saya sudah bisa pergi ke Belanda sekarang? Sudahlah tentunya. Oi, Datuk Sultan Malaka kita udah pergi ke Belanda rupanya. Belanda, Eropa. Apa ini? Lihatlah buku ini.
Bacaan bagus sekali. Tuan Malaka, Datuk Sultan Malaka. Terima kasih. Namun, apa artinya jika buku-buku ini hanya dibaca, namun tidak dimaknai sama sekali? Nah begitu Tuan Hank sendiri. Kau berdengar dengan orang yang tepat, Tuan Malaka. Aku merupakan penggagas besar dan pemimpin organisasi kemasyarakat sosialis di sini. Maukah kau bergabung? Aku cukup tertarik bergabung dengan orang-orang yang memiliki satu visi denganku. Tentu akan sangat membantu. Mohon bantuan ya Tuan Hank. Dengan senang. Sudah 5 tahun aku di sana, di Belanda. Kini saatnya aku membangun tanahku. Wah, udah pulang Pak Sultan Malaka. Maaf, Anda siapa Tuan? Aku tuan tanah di perkebunan teh dari sedang sini. Lalu? Aduh Pak, kalau kau tahu kau dan kau konsep baik kau di sana, sebab itu kau harus jadi guru di perkebunan teh dari sedang. Sebagai balas budi kau kepada kau. Nah, kalau itu boleh lah. Bagus lah. Anak-anak, Tuan. iya Pak. Sini kau. Mulai hari ini, kalian kan diajar oleh bapak ini, Pak Guru Malaka. Selamat mengajar kan? Baik Tuan. Baik, oke. Duduk yang benar, anak-anak. Ayo duduk yang sana dulu. Oke, ayo anak-anak semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Nah, tempatnya penjumlahan. Nah, sebelumnya sudah ada yang belajar matematika belum? Belum, Pak Guru. Gimana mau belajar, Pak Guru? Mau makan aja susah. Iya Pak Guru, mau ke sekolah aja susah, harus lewatin sungai yang deras. Kadang malah harus pakai tali karena nggak ada jembatan. Betul itu, Pak Guru. Sudah lupakan. Ayo kita lanjut belajar saja. Oke. Tahu, engkau bumi yang diberkati Tuhan dengan segala kesuburannya. Di sini hamparan sawah hijau laksana bermadani, menghidupi segala makhluk di dalamnya. Namun mengapa anak-anak masih berjalan dengan kaki telanjang? Mengapa anak-anak masih bangun dan tidur dengan perut yang kosong? Buka mata kalian. Ini adalah cerita tentang Dewi, cerita tanah orang miskin. Ayo, dibeli korannya, ayo dibeli korannya. Maaf, ayo dibeli korannya, dibeli korannya. Edisi spesial Datuk Sultan Malaka dengan tulisannya Tanah Orang Miskin. Ayo, kolonialisme Belanda, penjajahan Belanda, semua dibahas di sini. Ayo, ibu-ibu, bapak-bapak, ayo dibeli. Surat kabar milik siapa yang kau jual? Apa tuh? Bilang saja kalau kau tidak mau PKI ikut serta dalam sertifikat Islam, yaitu bangga ISTV. Begitu bukan? Hei, Mawon, kau jangan asal menuduh. Setiap pejuang harus memiliki satu partai saja, agar perintah yang diikutinya tidak kontradiktif. Bukan seperti SDP kau itu. Belum. Baik, pemirsa, kembali lagi di perdebatan antara Haji Agus Salim dan Ismail. Haji Agus Salim, sepertinya Anda sangat ingin memecah belah kota Syarikat Islam. Orang-orang percaya Anda merupakan mata-mata pelawannya. Bagaimana tanggapan Anda? Sudah. Ini bukan waktu wawancara. Keluar sana. Hei, keluar! Dengan segala hormat, disiplin partai harus ditetapkan. Serikat Islam Cabang Semarang akan menjadi serikat Islam merah di bawah ideologi komunisme. Jika kau tidak ingin berjuang bersamaku, maka aku yang akan pergi. Terima kasih. Mana? Ada apa semua? Sekolah Islam Semarang akan segera didirikan. Aku membutuhkanmu menjadi kepala sekolah di sana. Apakah kau bersedia? Dengan segala hormat, aku Baikkan, aku akan sebaik mungkin. baik. Mau kemana kau? Kemana aku? Kau lupa, sekarang Desember 1991. Aku harus pergi dari India Belanda. Lalu, siapa yang mengurus syarikat Islam ini? Syarikat Islam. Kau saja bagaimana? Aku, Tan Malaka sebagai ketua partai.
Kali ini revolusi besar-besaran harus dilakukan dan seluruh tenaga harus dikerahkan. Sebentar, aku harus menjalin hubungan baik dengan Sarekat Islam Putih. Bukankah tujuan Sarekat Islam dan komunisme itu sama, yaitu melepaskan rakyat dari belenggu kapitalisme belanda? Bersiap, bersiap, takkan kami didorongku. Bersiap, bersiap, Belanda kau ditahan bersatu. Siap, siap, dan bersiap, bersiap. Kita semua bersuara. Siap menghadapi Belanda. Kita bersiap, 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 bersiap. Melepaskan rakyat dari kapitalisme Belanda, Islam, dan kaum komunis. Siapa namanya? Siapa namanya? Tan Malaka, Tuan. Tan Malaka. Asingkan dia! Buang dia ke Belanda! Pasti dia tidak mau kekuatan untuk melawan kita. Kemana Tuan? Belanda! Beritakan seluruh dunia bahwa dia berada dalam pengasingan dan pengawasan dari kita. Orang ini lagi bekerja. Bukan komunis. Orang komunis, tapi Islami. Inilah adanya. Daripada begadang, ke Harlem, ke Deli Serdang, sekarang ke Belanda. Tapi aku tidak akan berhenti. Jika ada satu orang saja yang menuntun rakyat menuju ke mereka, aku akan kupastikan namanya adalah Tan Malaka. Sambo. Kamu kenapa? Minum. Apa perlu obat? Apa obat? Kamu mau ikut saya? Gimana? Kau di Kalimantan Timur, Filipina. Selamat datang di Filipina. Kamu mana? Kamu tadi belum tahu namanya. Bapak gue Les Fuentes. Bisa dibilang aku hanya mencari Di mana orang itu? Dia bahkan berani masuk ke wilayah Filipina dengan sama samaran. Hei, di mana dia? Kau ini hanya bisa diam saja. Hei, kalian lihat di mana buronan itu? Dia ingat namanya Tan Malaka. Hei, kau lihat tidak? Sudahlah, kalian semua memang tidak bisa diarahkan. Ayo cari sana. Sawadeka. Welcome to Thailand. Apa tuh yang ada di sini? Bisa dibilang aku hanya mencari sedikit perlindungan. Bos, itu kan orang kita benar. Malaka, tangkap dia. Lepas dia. Kamu sudah akan ditangkap. Kau akan dikirim ke Siam. Oke, baiklah. Sekarang apa lagi? Xiamen, Hong Kong, Myanmar, Singapura, semua sudah aku kunjungi. Aku lelah hidup begini. Ini saatnya aku kembali ke tanah airku dengan kenyamanan baru. Aku tak ingin tertangkap lagi. Tulisan dan gagasanku adalah senjataku. Aku yakin suatu hari nanti aku bisa membuat negara merdeka.
Saudara-saudara sekalian, Indonesia merdeka ada di depan mata kita. Kita harus bersatu menyatukan gagasan kita semua, yaitu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, perjuangan kita harus berakhir dengan diplomasi, karena dengan diplomasilah Indonesia akan menjadi negara yang adil dan makmur. Saudara-saudara sekalian, prinsip gotong royong harus diterapkan, karena pada dasarnya gotong royong akan membawa Indonesia kepada negara yang adil dan makmur. Indonesia harus berjuang dengan diplomasi, karena dengan diplomasilah Indonesia akan menjadi negara dengan kemerdekaan yang abadi. Saya tidak setuju. Maaf, tapi di mana letaknya? Anda tidak setuju dengan argumen saya, Tuan Malaka, Datu Sultan Malaka. Bung Karno, Anda tidak salah dengar. Saya tidak setuju. Sesungguhnya, diplomasi hanyalah permainan dari mereka yang memiliki kekuatan. Sementara kita, mereka hanya akan mengulur waktu. Diplomasi saja tidaklah cukup. Pertempuran secara langsung akan lebih efektif pada situasi saat ini. Wah, sebuah kehormatan bertemu dengan Soekarno. Soekarno bertemu dengan Malaka yang tersohor. Namun, harus saya akui, Bung, bahwa argumen yang Anda berikan sama sekali tidak realistis. Diplomasi memberikan kita kesempatan untuk melakukan perlawanan tanpa harus mengorbankan banyak orang dari pihak kita. Apa yang lebih kita takutkan, Bung Karno? Darah yang tertumpah dalam pertempuran atau hidup di bawah penjajahan selama ini. Saya menghargai argumen Anda, Bung. Namun kita harus paham apa kedudukan kita dalam masyarakat. Jutaan orang, masyarakat Indonesia bergantung pada keputusan kita. Dan mereka adalah orang-orang yang ingin hidup, bukan mati dalam perang yang mungkin. Hidup di bawah penjajahan bukanlah hidup, Bung Karno. Perlawanan secara langsung memberikan bukti bahwa kita adalah bangsa yang besar dan kuat dan tidak takut pada apapun dan siapapun. Sejatinya, Belanda adalah seorang penjajah dan seorang penjajah akan tetap menjadi seorang penjajah. Baiklah, Bung. Jika memang untuk kehendak pemikiran Anda, saya tidak akan menghalangi. Namun camkan baik-baik bahwa jalan yang kita lalui tidak akan pernah sama. Itu jeng dari suara rakyat kan makalah jeng. Nah ya itu loh jeng, katanya yang nyuruh kita ini lawan benda-benda itu. Astagfirullahaladzim. Kalau disuruh perang, sopo sih ngurusin rumah? Aduh, lagi pula orang sampean cuma ibu-ibu baru masuk medan perang langsung lonjang. Nah itu jeng, setuju. Hajar yang gendeng itu makalah. Oh, apa kalian membicarakan saya? Saya rasa itu kalian salah mengenai saya. Sampai saya nyerokan berperang kok. Gendeng tak? Saya memiliki rencana-rencana tersendiri. Tidak hanya berperang dan membantu kita. Memang diplomasi akan tetap diperlukan. Namun perlawanan secara langsung akan lebih memberikan manfaat. Saya juga telah menyusun langkah-langkah konkret. Langkah-langkah apa toh? Saya akan memberikan partai Purba, musyawarah rakyat banyak, tonggak dan titik balik perjuangan Indonesia di bawah ideologi komunisme untuk menciptakan Indonesia yang ideal serta adil. Mana? Dasar komunis! Tangkap dia!
Yang mau menangkap aku? Silakan! Silakan! Kalian pikir lama aku di penjara? 1 tahun? 2 tahun? Tidak! Hidupku dari penjara untuk penjara. Tapi kalian tahu apa? Tulisanku selalu tersampaikan dari ujung dunia ke ujung dunia lainnya. Mana? Kau harus kami eksekusi. Ini cerita langsung. Kemari kau. Baik. Kali ini kematian berhasil menangkapku ya. Beginilah adanya hidup terbentur, lalu terbentuk. Sejatinya idealisme adalah harta terakhir dan paling berharga yang dimiliki oleh seorang anak muda. Proses memang terkadang mengkhianati hasil, tapi aku sama sekali tidak menyesal, sama sekali. Dan ingatlah, suaraku dari kubur akan lebih keras daripada di istana. Sudah. Komandan Suraman, apa perintahnya? Laksanakan. Siap, laksanakan. Semuanya, bersedia? Siap! Tembak! Nyala tumbuh diumpui panto kau di kanan Apa itu bisa tentangku? Ya, begitulah kisah Tan Malaka, pejuang revolusioner yang hidupnya didedikasikan untuk Indonesia kita. Kisahnya memang sedikit dulu, tapi namanya selalu yang rela cintanya sepenuhnya diberikan kepada Indonesia kita semua. Maka dari itu, mari kita rayakan kemenangan merdeka Indonesia ini.